Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Nurdiansyah. Saya dari semester 3 kelas A. Di sini saya akan menyampaikan apa itu teks laporan. Jadi teks laporan itu dapat berupa hasil pengamatan, misalnya tentang sebuah tumbuhan, hewan, atau suatu kegiatan. Jadi teks seperti itulah yang disebut dengan teks laporan. Jadi apa saja yang dapat kita pelajari dari teks laporan? Yang pertama, memahami pengertian teks laporan. Yang kedua, mengetahui ciri-ciri teks laporan. Yang ketiga, memahami struktur teks laporan. Yang keempat, mengetahui kaidah kebahasaan teks laporan. Jadi yang pertama yaitu pengertian teks laporan. Jadi teks laporan itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan hasil suatu pengamatan atau penelitian secara objektif. Yang artinya isi teks laporan berdasarkan fakta itu bukan pendapat pribadi atau pendapat orang lain. Teks laporan juga bertujuan untuk memberi informasi yang jelas dan benar kepada pembaca atau pendengar. Jadi contoh teks laporan ada beberapa contoh. Yang pertama, laporan hasil pengamatan hewan. Terus laporan tentang fenomena alam. Kemudian laporan kegiatan kampus. Dan ciri-ciri teks laporan ada beberapa juga. Yang pertama, bersifat objektif, yang artinya harus fakta sesuai apa yang terjadi di lapangan. Yang kedua, disusun secara sinematis dan logis. Yang ketiga, mengumumkan bahasa yang baku, berisi informasi umum, bukan pengalaman pribadi. Yang keempat, menjelaskan apa, di mana, dan bagaimana suatu objek atau peristiwa dengan ciri-ciri seperti teks laporan. Jadi teks laporan dapat dipercaya sebagai sumber informasi dan juga ada struktur. Jadi teks laporan memiliki tiga. Jadi ada tiga struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Jadi bagian ini berisi definisi atau gambaran umum tentang objek yang dilaporkan. Juga biasanya menjelaskan apa yang akan dibahas. Jadi yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini menjelaskan bagian-bagian, juga ciri-ciri itu atau
suatu aspek objek secara rinci. Misalnya ciri fisik, habitat lingkungan, perilaku, juga fungsi. Jadi yang ketiga ada deskripsi manfaat atau opsional. Bagian ini menjelaskan manfaat atau kegunaan objek bagi manusia atau lingkungan. Tidak semua teks laporan memiliki bagian-bagian yang di atas seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tetapi teks laporan ini sering digunakan kaidah kebahasaan. Jadi dalam teks laporan terdapat kaidah kebahasaan utama. Jadi menggunakan kata benda umum seperti hewan, tumbuhan, benda, atau menggunakan kata kerja yang relasional seperti adalah atau merupakan. Menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Menggunakan kata teknis yang sesuai dengan topik yang dibahas. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kesempatan ini bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.